يميت الأحياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالبهاء والثناء والعظمة والكبرياء وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء وأكرم الأصفياء وعلى آله وصحبه وسائر الأولياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات صلاة تغفر بها جميع الأموات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. Masyarakat hadirin kiram, para habaib, para alim ulama, para ajangan, para asatidzah, para hujjah, para hadirin wal hadirat, terutama keluarga besar dari Kiai Haji Muhammad Zarkashi, dan saat ini kita sama-sama merayakan peringatan maulid beliau, dan juga Kiai Haji Muhammad Idris serta keluarga mereka Hajjah Yulad Zulaikha dan Hajjah Maimunah, yang insyaallah subhanahu wa ta'ala kumpulnya kita dalam majlis yang mulia ini akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan rahmat dari Allah, keselamatan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Semoga diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimudahkan segala urusan kita, sampaikan segala hajat kita, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi orang-orang yang mencapai syafaat Nabi kita Muhammad, mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, berkesempatan hadir dalam majlis mulia ini, karena ketika itu saat Haji Agus datang sendiri ke rumah saya untuk minta saya mengisi majlis ini, dan semoga insyaallah langkah yang kita lakukan ini benar-benar membawa manfaat untuk diri saya, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, peringatan yang sama-sama kita rayakan hari ini adalah peringatan haul. Haul artinya perputaran 1 tahun. Haul itu 1 tahun, perputaran 1 tahun. Yang kita laksanakan dengan istilah haul, yaitu perputaran dari 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun sampai beberapa tahun. Tentulah makam yang kita berada bersama saat ini sudah dilaksanakan oleh bertahun-tahun. Yang jelas mengenang orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang di dalam hidupnya selalu mewujudkan manfaat untuk diri mereka, manfaat untuk umat. Itulah dinyatakan manfaat itu terbagi 2, naf'ul lazim wa naf'ul muta'addi. Manfaat yang lazim yang terbatas pada pelakunya saja, lalu manfaat muta'addi yang melebar meluas kepada yang lainnya. Kita melihat orang-orang yang soleh, mereka di dalam hidupnya itu yang mereka gali, itu yang mereka laksanakan, selalu untuk mewujudkan manfaat. Manfaat lazim yang itulah mereka lakukan untuk diri mereka. Ketika mereka melaksanakan sholat yang rapi,
Ya, untuk siapa? Untuk pelaku itu. Mereka mengeluarkan zakat, mereka berpuasa, mereka melaksanakan ibadatul haji. Tapi dari manfaat-manfaat yang lazim itu sendiri sebetulnya bisa juga diwujudkan untuk menjadi manfaat yang mutaaddi. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kalau kita melihat salafun saleh, orang-orang terdahulu kita, kenapa kita diperintahkan untuk sama-sama mengenal mereka? Agar kita tahu sejarah kehidupan mereka dan kita tahu apa yang mereka lakukan. Allah yang menyatakan fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran kayak orang-orang yang punya pandangan, orang-orang yang dapat mengerti, orang-orang yang dapat paham, ambil pelajaran. Apa saja yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, ambil pelajaran. Ketika kita mengenal mereka, Masya Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, sholawatnya banyak, baca Qurannya banyak. Lalu kita lihat diri kita, bukan dengarannya, dia baca banyak, zikir banyak, sholawat banyak, terus tidak ada manfaat untuk kita. Oh, inilah yang ditujukan oleh salafun saleh, para ulama-ulama kita. Mereka mengadakan kegiatan hall untuk mengajak kita juga biar mengambil pelajaran. Ketika tahu mereka itu banyak amalnya, minimal kita berusaha walaupun sedikit untuk diri kita, terutama untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ketika kita berusaha untuk keluarga pun sudah memberikan manfaat yang mutaaddi, sudah mulai baik pada istri kita, keluarga kita, bahkan pada lingkungan kita, masyarakat kita. Terkadang orang-orang terhadap anaknya sendiri tidak memberi manfaat. Mereka mencintai anak dicintai. Ketika lihat di waktu sholat, mereka malas sholat, dibiarkan. Pernah ada seseorang datang pada guru kami, Abu Yusuf Muhammad bin Abdul Malik al-Hasan rahimahullah, manfaat Nabi. Orang itu bertanya, menyatakan anaknya malas sholat, terutama sholat subuh. Waktu subuh tidur, ya. Waktu sholat subuh tidur, ya. Jadi gimana caranya? Kalau dijawab, oh gitu. Coba kamu bayangkan, seandainya ada kejadian atau apa, yang sallallahu alaihi wasallam ada kebakaran di satu rumah, anakmu lagi tidur, apakah kamu biarkan aja? Dibangunkan atau tidak? Ada kebakaran di rumah, anaknya lagi tidur di rumah itu, dibiarkan apa dibangunin? Kalau seandainya anaknya capek tidur di rumah, tapi ada kebakaran, dibangunin apa jangan? Walaupun tidurnya nyenyak, enak, bangunin, kenapa kebakaran? Ini api dunia, gimana api akhirat? Kalau api dunia aja takut anaknya musnah, takut anaknya habis kebakar. Ya, dia bangunin, walaupun anaknya lagi enak tidur, walaupun istilahnya tadi malam dia nggak tidur, tapi demi keselamatan anak dibangunin. Ini baru cinta sama anak, ini baru sayang sama anak, juga sama istri, dan istri juga sama suami gitu. Kalau benar-benar cinta, di samping cinta inilah cinta yang membawa manfaat. Kalau enggak ya apa gunanya? Itu bukan cinta. Dia bilang cinta, walaupun sang suami rajin sholat, anaknya istrinya rajin sholat, dibiarin, ini bukan cinta. Suatu saat mereka akan berpisah, bahkan mereka nanti akan menuntut karena suami tanggung jawab. Kalau seorang istri bilang cinta sama suami, ya suaminya tidur terus, walaupun udah waktu sholat dibiarin, ini tidak cinta, suatu saat terpisah. Demikian juga anak, tapi terutama suami atau bapak, ini lebih lagi tanggung jawabnya. Karena kalau mereka tidak peduli, nanti di akhirat udah mau masuk surga, dipanggil lagi, udah menuju ke pintu surga, dipanggil. Kenapa? Anaknya masih nuntut. Anaknya masih nuntut, kenapa? Waktu di dunia sholat subuh gak dibangunin,
Waktu di dunia sholat zuhur nggak diajak, di dunia sholat asar dibiarin aja. Terus begitu, dia nggak terima. Ya Allah, jangan dimasukkan bapakku ke surga, karena dia masih ada masalah, dia tidak membimbing aku, tidak peduli dengan aku. Di situ orang yang udah mau masuk surga, mau masuk surga ditarik lagi. Ini gara-gara nggak peduli sama anak. Baik urusan sholat, juga urusan puasa, dan berbagai macam hal-hal yang menjadi satu kewajiban di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral hadirin rahimakumullah. Inilah kita di alam dunia ini. Memang tentang kematian cuma ngebayang-bayang aja. Ini dinyatakan oleh seseorang ayah mendapati anaknya meninggal dunia. Ya namanya ayah pasti sedih banget anaknya yang meninggal. Dia sedih, dia bingung, sampai ke bawah mimpi malam itu. Di malam hari dia mimpi bertemu dengan anaknya. Dia tanya, wahai anakku, apa yang terjadi padamu, gimana keadaanmu? Anaknya menyatakan, wahai ayah, semuanya di luar perkiraan, semuanya tidak disangka-sangka, beda jauh banget. Ini adalah alam akhirat, alam barzakh. Rupanya kalimat subhanallah itu nilainya hebat banget. Kalimat subhanallah aja luar biasa nilainya, yang nggak dikira-kira dulu di dunia. Kadang-kadang kita lupa. Inilah gambaran tentang alam kehidupan setelah dunia ini yang dinyatakan oleh para ulama kita, para sholihin min ibadillah. Jelas akan kita dapat perbedaan yang sangat jauh. Kalimat-kalimat seperti tasbih, tahmid, itu amaliyah yang dinyatakan khafifun 'alal lisan, thaqilun fil mizan. Ya ringan di lidah, tapi untuk timbangan amal nanti berat, luar biasa. Sudah tahu semua itu, tapi apakah kita lakukan untuk memberikan manfaat bagi diri kita? Apakah kita ajak keluarga kita untuk memberi manfaat bagi mereka? Semua ini pasti akan terjadi. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena itu perlu kita kembali lagi untuk benar-benar meniti apa yang dilakukan oleh para ulama kita, para salafus saleh. Mereka lah tauladan kita. Mereka lah yang meninggalkan negeri ini dengan keadaan umat yang menjadi muslimin, pondok-pondok pesantren, tempat-tempat pendidikan. Mereka jadi memberikan manfaat untuk diri mereka dan juga untuk yang lain mereka berikan manfaat. Kalau bukan mereka ini, gimana akan kita dapat keadaan generasi kita, masyaallah hadirin rahimakumullah. Semakin jauh kita dari apa yang diajarkan oleh mereka, akan semakin hancurlah generasi ini, masyaallah rahimakumullah. Karena itu kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memanggil, "Raja'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini juga ada satu cerita yang hebat, yang luar biasa, yang terjadi pada imam min a'immatit tabi'in, Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar, kita sering mendengar nama beliau insyaallah, terutama anak-anak santri, anak-anak pelajar pasti sering mendengar. Orang yang terkenal dengan ahli tasawufnya, orang yang sangat zuhud, tidak cinta kepada dunia, membenci hal-hal yang bersifat dosa,
tahukah siapakah sebetulnya Malik bin Dinar sebelum beliau bertaubat? Beliau sebelum bertaubat seorang yang pelaku maksiat yang luar biasa, pemabuk. Orang sampai beliau nyatakan, dosa apa yang saya tidak lakukan? Menganiaya orang, kerjanya dia. Ngerampok di tengah jalan, perbuatan dia. Padang pasir itu beliau rampok. Suatu waktu beliau, sebetulnya sih cerita beliau agak panjang, saya singkat. Ketika mendapatkan seseorang cinta sama anak perempuannya, karena dinyatakan orang yang memiliki anak perempuan lalu dia pelihara, dia didik dengan baik, maka anak perempuan ini akan menjadi benteng bagi dirinya dari api neraka. Malik bin Dinar waktu mendengar itu, dia merampok orang. Dengan panggilan ini tertarik. Wah, kenapa saya tidak ingin juga memiliki benteng dari api neraka? Dan buka hatinya, tertarik. Beliau lalu dinyatakan, mulai saat ini saya mau taubat, saya mau kawin. Beliau pergi ke kota, dia tinggalkan semua teman-temannya. Beliau pemimpinnya waktu itu. Lalu beliau kawin. Setelah kawin, subhanallah, dia sebagaimana yang beliau harapkan dapat anak perempuan. Ketika dapat anak perempuan, beliau kasih nama Fatimah, sebagaimana disebutkan dalam sejarah. Cintanya kepada anaknya ini luar biasa. Benar-benar beliau menyatakan ditanamkan oleh Allah pada hati beliau, cinta sekali sama anak ini. Dan anak ini pun menjadi pemberi motivasi untuk imannya. Kadang-kadang masih saja keinginan mau ngambil gelas khamar, gelas minuman, tiba-tiba si anak yang masih belum mencapai umur 2 tahun ditarik gelas itu, ditumpah dan tidak lagi sepanjang. Begitulah setiap yang menginginkan hal-hal yang buruk selalu dihalangi sama anak yang masih kecil ini. Semakin cintalah aku dengan anak ini, dan aku semakin dengan anak ini pun merasakan keimanan yang lebih berkembang. Subhanallah, berjalan 2 tahun, ketika umur anak ini mencapai 3 tahun, tiba-tiba anak ini meninggal dunia. Di saat itu, pupus harapan beliau menyatakan, aku putus asa. Aku tidak memiliki kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Aku di situ mengerang, aku sampai menyatakan pada diriku, aku akan kembali lagi pada perbuatan semula. Dia hampir dari hari-hari mulai lagi mabuk-mabukan, mulai lagi turun ke padang pasir menjadi kelompok. Tapi suatu malam dia berniat, aku diganggu, dirayu oleh setan untuk malam itu minum minuman keras habis-habisan. Dia lakukan, dia bawa minuman, dia minum lagi sampai beberapa banyak dia minuman keras. Di saat itu beliau tertidur. Setelah beberapa saat dia tertidur, di kala tidur dia bermimpi. Apa yang terjadi? Dia bermimpi seakan-akan dunia ini kiamat. Dalam keadaan yang sangat menakutkan. Laut sudah menjadi api, bumi tergoncang yang sangat dahsyat. Gak lama semuanya dalam hal ini menakutkan, matahari gelap. Di situ tiba-tiba manusia dikumpulkan semuanya di hadapan Allah SWT. Dia tidak melihat Allah di saat itu, tapi dikumpulkan dalam menghadap Allah SWT. Dan satu persatu manusia dipanggil untuk menghadapi yang maha perkasa, yang maha kuasa, Allah SWT. Si fulan dipanggil, hingga namanya beliau Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dipanggil, wajibum baina yaday jabbar, hendaklah dia berhenti di hadapan yang maha perkasa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba beliau hadapi dunia ini. Di saat itu tidak ada lagi manusia, tertutup semua manusia, melainkan beliau sendirian saja. Di saat beliau mau ditanya, tiba-tiba beliau melihat di hadapannya ada api yang berkobar neraka. Tidak lama kemudian datang seekor ular yang sangat besar dengan membukakan mulutnya, ingin menyerang Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar ketakutan, dia lari sekuat tenaga, diikuti oleh si ular ini, ikuti terus. Dia lari dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba beliau melintas, ada seseorang aki-aki, kakek tua, sepuh banget,
badannya kurus, lemah, lunglai, nggak bisa apa-apa. Waktu melihat laki-laki dia nyatakan, baik, kakek tua, tolong bantu aku, tolong selamatkan aku dari ular yang mengejar aku. Laki-laki ini menyatakan, ya kamu nggak lihat saya yang lemas kayak gini, udah tua, lemas, nggak punya kekuatan, mau nolong kamu. Saya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Coba kamu lari aja ke sana, tunjukkan satu arah. Malik bin Dinar lari kamu. Sampai nggak jauh dia lari, tiba-tiba di hadapannya itu neraka. Dia nyatakan, apakah aku lari dari ular mau masuk ke neraka? Dia balik lagi ke aki-aki itu tadi. Dia datang lagi, aki, tolong aku, bantu aku benar-benar tidak mau, dia aku katakan terserah. Dia nyatakan, kamu tahu, aku sedih tidak mampu berbuat banyak. Walaupun aku ingin menolong kamu, tapi aku tidak mampu. Nangis kakek-kakek itu. Kemana kamu pergi ke sana? Ditunjukkan ada satu gunung di bukit gunung. Kamu pergi ke arah sana. Semoga saja ada yang menolong kamu di sana. Larilah dia menuju ke gunung atau ke bukit gunung itu. Tiba-tiba sampai dekat di sana, dia mendengar suara anak-anak yang banyak, suara anak-anak kecil. Antara anak itu menyatakan, teman-temannya menyatakan, ya Fatimah adrik abaki, ya Fatimah adrik abaki. Ya Fatimah, kamu dapat ditolong ayah, ambil abaki, cuma selamatkan ayah. Langsung saja Fatimah datang, melihat ayahnya ditarik tangan dengan tangan kanannya, ayahnya tadi diselamatkan. Lalu tangan kirinya mengusir ular itu kabur lari jauh. Setelah itu dia sudah amat, dia terduduk, dia sudah tidak bisa mampu berbuat banyak. Tiba-tiba anaknya duduk di pangkuannya. Dia senang, dia ingat memang waktu di dunia anaknya selalu duduk di pangkuannya. Lalu dia tanya kepada anaknya, wahai anakku, apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Anaknya bilang, wahai ayah, sesungguhnya engkau sendiri yang memelihara ular itu, bahkan yang membesarkan ular itu. Tahukah kamu apa ular itu? Ular itu adalah amal burukmu, dosa-dosamu. Setiap dosa di akhirat nanti akan dibentuk oleh Allah satu makhluk yang akan memakan pelaku dosa itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang berdosa, dosanya itu nanti diciptakan oleh Allah menjadi makhluk. Dosa ini akan memakan orang yang berbuat dosa tersebut. Dia kaget. Lalu bagaimana dengan nenek tua itu, kakek tua itu? Itulah amal baikmu. Amal baikmu tidak bisa membantu kamu sama sekali. Tidak ada kekuatan untuk amal baikmu. Karena itu perbanyaklah amal baik, bisa menyelamatkan diri kamu. Kalau bukan karena kamu kawin dan memiliki anak, aku ini adalah anakmu yang dilahirkan, tidak kau pelihara aku, kau bimbing aku, maka habislah engkau wahai ayah. Anak ini menyatakan, karena engkau memelihara aku, menyayangi aku, memperhatikan aku, disitulah Allah SWT selamatkan engkau dari cobaan yang terjadi. Subhanallah. Terbangunlah Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Ketika beliau terbangun, beliau menyatakan, al-ana ya Rabb, al-ana tubtu. Lalu beliau menyatakan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Al-ana ya Rabb, katanya, sekarang kembali. Bukankah masanya? Sekarang masanya Allah kembali padamu. Mulai saat itu beliau pergi, langsung bangun dari tidurnya, beliau mandi, bersih-bersih, wudhu ke masjid. Waktu di masjid, subhanallah, imam yang sholat pun baca ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Beliau sampai tertegun. Benar-benar mulai saat itulah kata beliau, saya kembali kepada Allah SWT. Sehingga malam hari pun beliau tidak tidur, selalu menyeru, menyatakan setiap malam hari, Ilahi anta wahdaka alladhi ya'lamu sakinal jannati min sakinil nar fa ayyu rajulaini ana. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya engkaulah yang satu-satunya yang mengetahui siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, dan di mana aku dari dua penghuni tersebut, di kelompok manakah aku. Lalu dia berdoa, Allah maj'alni min sukkanil jannah wa la taj'alni min sukkanil nar. Ya Allah, jadikanlah aku penghuni surga, jangan jadikan aku penghuni neraka. Beliau sambil menangis. Nah, malam itu beliau selalu hampir setiap malam taubat pada Allah, menangis di tengah malam sehingga menjelang waktu subuh. Selalu saja beliau nyatakan, Ilahi anta wahdaka alladhi ya'lamu
sakiranya mungkin sakirina ayu rajulaini ana, di mana aku ya Allah, apakah aku penghuni surga ataukah aku penghuni neraka? Terus beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga yang selalu menyatakan ayyuhal asi qad ila maulak, ayyuhal ghafil qad ila maulak. Dia bisa dirinya sendiri. Wahai orang yang tukang maksiat, kembalilah pada Tuhanmu. Wahai orang yang ghafil, kembalilah pada Tuhanmu. Ayyuhal harib qad ila maulak. Wahai orang yang lari, datanglah kepada Tuhanmu. Lalu dinyatakan maulaka yunadika fil laili wan nahar. Tuhanmu selalu memanggilmu di siang dan malam hari. Man taqarraba ilayya bi syibrin taqarrabtu ilayhi dira'an, wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu tingkah, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kamu satu hasta, Allah lebih dekat lagi. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka Allah akan mendekat dirinya kepada kamu satu langkah, lebih dekat lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu beliau ingat, menangis di tengah malam, beliau tidak bisa tidur sehingga beliau menjadi imam min a'immatit tabi'in radhiyallahu anhu, salah satu imam tabi'in. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita pun semua selalu dipanggil Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah masanya orang-orang yang beriman untuk hatinya itu tunduk khusyuk dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, inilah yang mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Orang-orang yang sholihin, hidup mereka mengajak kita ingat kepada Allah. Kita kumpul mengenang mereka pun, kita selalu diajak untuk ingat kepada Allah. Karena itu, ingatlah mereka, mereka lah yang mengajak kita kepada Allah. Dan dengan mengingat mereka selalu, amal yang mereka lakukan, insya Allah kita pun diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la minna wa la ilayna shabiyan wa la mahuma. Allahumma inna nas'aluka wasa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al mas'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وافتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udah, ke pinggir. Kasih jalan ke pinggir. Sekali kepada Habib Tukar Kesepuhan Pangarsana Buya Wika Sadena Supados ini di Jangan selalu sesek. Pinggiran dikit. Sabang Kesepuhan Buya di Haturanan kami tempat masih sediakan. Oke, kami istirahat. Sadayana disebutkan